Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Waalaikumsalam Pak Ucan. Aduh, bagaimana hari ini kabarnya Halo. Pak Ucan? Alhamdulillah sehat, Pak Abu. Pak Abu, Iya, iya, bagaimana iya. kabarnya juga? Alhamdulillah Pak Ucan sehat Iya. walafiat. Cuman di sini Eh, cuaca mungkin ya. oh Heeh. iya cuacanya, Pak ya. Ini Iya, Pak Ucan. Ada apa Bapak, Pak Ucan? ya Heeh. mohon Apa maaf ini ada Pak ya yang saya bisa? mengganggu. Nah, iya, iya. Iya, Mohon nggak maaf apa-apa. saya Waktunya mengganggu luang kok. waktu Heeh. istirahatnya, Pak ya. Ada sedikit yang ingin saya konsultasikan atau berbagi ya Pak ya untuk meminta arahannya dari Bapak terkait hal-hal yang saya temukan di lapangan Pak ya di dalam Iya, pembelajaran. iya, Itu iya, Pak saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. iya, iya. Kira-kira dalam hal apa ya bisa saya bantu gitu? Heeh. Oh iya, baik begini Pak Abu, sebetulnya saya itu menemukan permasalahan terkait dengan kondisi pembelajaran di sekolah saya, yang mana sekolah saya itu sedang dilaksanakan renovasi. Jadi Hmm, sebanyak 4 lokal ruang kelas itu direnovasi, yang mana ruang kelas itu adalah yang tadinya digunakan sebagai ruang kelas 7 yang saya ampu gitu Pak. Jadi saya mengampu mata pelajaran IPS dan PPKN itu saya mengajar di kelas 7. Nah, saat ini ruang hmm, kelasnya sedang dilaksanakan renovasi. Yang menjadi permasalahan adalah karena iya, keterbatasan ruangan, akhirnya kita membuat iya, jadwal masuk kelas itu menjadi 2 shift, Pak. Pagi dan shift siang maksud saya. Nah, iya, iya. di dalam pembagian shift ini banyak sekali permasalahan, Pak. Pertama adalah terkait dengan jumlah jam ya, Jumlah jumlah jam jam jadi belajar berkurang yang mungkin ya? ya jadi berkurang itu, Pak. Sehingga dalam mengajar itu saya pada akhirnya skenario-skenario pembelajaran yang sudah kami susun dengan pembagian waktu yang pada awal tahun ajaran kita sudah susun berubah lagi Pak, saya harus menyesuaikan Mmm, dengan kondisi saat ini, apalagi di daerah tempat saya mengajar itu kan kalau sore hari saya jadi kebagian mengajar siang Pak, jadi kelas 7 itu masuk siang. Kalau sudah sore hari itu sudah tidak maksimal, tidak kondusif karena cuaca. ya, Kita tahu di Bogor ini setiap sore itu sudah hujan, turun hujan disertai petir dan gemuruh. Nah, ini yang membuat kekhawatiran, pada akhirnya kami harus pintar-pintar mengurangi jam pelajaran. Itu yang pertama Pak, permasalahan saya Pak. iya, begitu ya. Gini, kira-kira Pak Ucan, ada nggak strategi untuk, Pak Ucan itu misalkan anak itu biar semangat gitu, meskipun belajarnya di siang hari Ya, atau, ya seperti itu coba? saya sebetulnya sudah mencoba merencanakan kalau di siang hari, apalagi dengan singkat ya, dengan waktu yang singkat dan dengan menggunakan ruang kelas orang lain. Jadi ini ruang kelasnya ruang kelas orang lain, Pak ya. Saya juga jadi bingung Iya, karena kan jadi berbagi kelas ya iya dengan berbagi kelas yang kelas lain. dengan kelas lain. Biasanya kan kalau di kelas sendiri kan mereka nyaman ya, kalau di kelas orang lain kan Iya, betul. istilahnya fasilitas-fasilitas juga, Pak. Biasanya kan mereka punya fasilitas-fasilitas kelas yang mereka miliki, pada akhirnya jadi awal-awal kita kebingungan gitu. Tapi kemarin sih Iya, saya mencoba terutama di kelas perwalian saya terkait iya, dengan fasilitas dulu seperti sapu apa dan sebagainya. Coba deh di apa di inventarisir inventarisir. ya diinventarisir di meja wali kelasnya saja, di meja guru gitu. Jadi kalau mau digunakan baru dikeluarkan, nanti kalau sudah disimpan lagi Iya, pas di pelajaran saja digunakan. Misalnya spidol atau penghapus dan sebagainya juga seperti itu. Karena kan kita menggunakan kelas orang lain takutnya tertukar atau bagaimana tidak ada yang tidak bertanggung jawab betul. seperti itu, Pak. Terus terkait Iya, dengan kenyamanan belajar juga Pak ya, karena iya siang itu kan betul. udah Mmm, panas terus tiba-tiba mau hujan gitu. Kalau di Sukajaya itu kan kalau yang namanya sudah hujan atau petir, wah karena daerah rawan bencana kita kekhawatirannya sangat tinggi gitu. Ya pada akhirnya beberapa kali pertemuan kemarin saya mencoba ke anak-anak itu untuk mengubah strategi belajar yang tadinya kita di kelas
saya coba kemarin itu untuk belajar di luar dulu lah. Tapi saya juga bingung kalau belajar di luar itu karena harus Sedang dibarengkan, harus oh iya. disama-samakan gitu, Pak. Oh, Heeh, disamakan gitu. iya. Kalau satu kelas repot waktunya juga. Ada beberapa Hmm, strategi. Yang pertama saya tuh kemarin merencanakan saya akan melaksanakan pembelajaran di luar, outing gitu Pak ya. hmm. Maksudnya outing itu kan kalau di Sukajaya kan ada beberapa tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan Yang pembelajaran. dengan alam ya. Nah, iya seperti Heeh. itu. Nah, Ke kampung budaya, misalkan untuk pelajaran IPS-nya. oh iya, Bang. Oh, Ada bagus itu kaitannya benar. memang, memang kebetulan materi IPS saya kan tentang lingkungan, alam dan sekitarnya. Nah, jadi Karya. saya bisa bisa mengunjungi ke sana. Terus untuk pelajaran PPKN-nya tentang pemerintahan, bisa ke desa itu sebetulnya. Jadi langsung belajar secara langsung karena kebetulan kantor desanya itu kan bersebelahan dengan sekolah gitu. Hitung-hitung, anak-anak kalau misalkan belajar di kelas kan, ada kebisingan yang bangunan juga yang sedang melakukan konstruksi Pak ya, bising Iya, juga iya. gitu. Itu paling yang sudah saya pikirkan yang pertama. Kalau yang kedua, saya mencoba, pembelajaran pada akhirnya pembelajaran-pembelajaran Hmm. cooperative learning. Mhm, Jadi, mhm, mhm. anak-anak itu saya coba setiap sebelum pembelajaran, karena kita terhubung dengan anak-anak itu di WhatsApp grup Pak ya dengan anak-anak. Iya. Saya Nah, selalu minta, nah untuk menambahkan ini, untuk menambahkan, kegiatan pembelajaran, saya paling memberikan tugas tambahan, sebelum atau sesudah pembelajaran. Misalkan kalau sebelum seperti ini, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang alam dan sekitarnya, di mana di antaranya ada yang berkaitan dengan pencemaran. Nah, iya. untuk bahan pembelajaran silahkan kalian besok bawa gambar-gambar yang, kalau boleh ambil dari mana saja, dari buku atau dari mana, digunting, gambar yang berkaitan dengan pencemaran alam yang pernah kalian temui atau yang kalian ketahui. Itu nanti ketika di sekolah, saya tinggal meminta anak-anak melakukan, pengelompokan tentang pencemaran berkaitan Iya. berdasarkan gambar-gambar tersebut. Karena kalau saya berikan penjelasan di kelas, Pak, aduh waktunya tidak cukup. Iya. Pada akhirnya paling saya seperti itu, untuk mengawali pembelajaran gitu. Nanti kalian silahkan baca dulu ini waktu itu sebelum sebelum berangkat ke sekolah mereka Pak ya, malamnya gitu. Nanti Bapak besok akan belajar tentang ini, kamu kamu baca dulu yang ini gitu di halaman halaman sekian sampai sekian, terus bawa gambar gitu. Besok nanti kita praktekkan di sekolah. Begitu paling Pak kalau strategi yang, kalau yang ini sudah dilaksanakan sama saya Pak. Cuman ke depan saya juga masih bingung karena ini masih panjang ini pembangunan Iya. sekolah ini. Itu Iya, Pak iya. paling yang sudah saya sampai ini kan. Ya, tapi itu sudah menarik loh, Pak Ucak. Iya, Metode seperti itu sudah ada, pasti anak-anak insya Allah suka. Apalagi kan sekarang kita ada grup WhatsApp ya, bisa iya disampaikan betul atau Pak. kita bisa belajar seperti di Google Meet sebelum memulai dan sudah Iya, memulai untuk memberikan iya, materi tambahan. Nah, terus untuk belajar seperti dibawa keluar juga anak-anak pasti senang. Apalagi dengan menikmati eh, alam sekitar yang ada di iya, lingkungan Sukajaya ya, seperti iya betul. eh, kampung budaya gitu, pasti anak-anak akan merasa lebih senang. Biasanya anak-anak kalau dibawa keluar itu emang lebih senang, Pak Ocan. Wah, sudah Betul bagus Pak, iya. itu. Betul. Terima Heeh. kasih Pak, Bu, iya. Wah, kira-kira Pak Ocan nih, Iya, rencana itu dilaksanakannya memang pembangunan ini jangka panjang. iya, Tapi untuk jangka panjang itu otomatis dong kita berkaitan terus ya, maksudnya betul, pasti sebelum beres akan belajar seperti itu. Apakah betul Pak. eh, Pak Ucan kira-kira nih ke depannya bagaimana untuk apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ucan nih, rencana Iya, rencana Pak Ucan itu. Eh, dari waktu mhm, apakah terbatas atau hanya besok saja atau gimana? iya. Insyaallah Pak, terkait dengan rencana, aksi tadi yang sudah saya susun, ya yang sudah saya pilih, insyaallah sebagai bentuk tindak lanjut atau tanggung jawab dari rencana tersebut, saya tentunya harus membuat Iya. jadwal kapan dilaksanakannya,
Ketik pertemuan di luar, kapan iya, ketika di luar, ya ya, betul. nah, di luar gitu. Ya, seperti itu Pak, insya Allah. Tapi memang di beberapa pertemuan ada yang sudah saya lakukan, yaitu tadi yang seperti pencemaran lingkungan itu ya sudah saya lakukan, yaitu dengan mencoba mengawali pembelajaran itu ketika masih di rumah dengan grup di WhatsApp grup. Nah, setiap malam Ya, saya selalu selalu menyampaikan begitu. Anak-anak, nanti kita esok belajar tentang ini, kalian persiapkan dulu di rumah, dibaca-baca dulu gitu. Nanti besok kita tinggal latihannya saja atau tinggal prakteknya saja. Nah, itu hampir setiap malam seperti itu Pak. Jadi nanti saya tidak perlu lagi menjelaskan nanti di sekolah karena memang waktunya memang singkat gitu di shift kedua ini. Kita masuk shift kedua itu jam setengah satu setelah sholat zuhur sampai jam setengah lima, itu waktu yang cukup singkat dengan pelajaran yang padat gitu Pak. Maka akhirnya saya selalu setiap malam harus seperti itu. Sebagai bentuk tanggung jawabnya ya saya harus 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 menerapkan tiap hari pada akhirnya. komitmen ya, Cuma heeh. komitmen. Memang cuma kalau yang pembelajaran di luar ini, yang pembelajaran untuk mengenal alam, insya Allah nanti saya akan coba di minggu-minggu ini karena untuk menghilangkan kejenuhan juga Pak ya, anak-anak jenuh Betul. dengan metode itu tersebut, metode yang itu juga gitu. Insya Allah di minggu-minggu ini, karena minggu depan kita kan sudah mulai penilaian akhir semester, tentunya ini Mhm. rencana ini harus segera dilaksanakan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya yaitu Pak tadi, pasti saya nanti akan koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penerapan solusi yang sudah saya rencanakan tadi. Itu Wah Pak Abu, mungkin kalau yang saya pikirkan. wah, luar biasa Pak Ucan. Sebenarnya Pak Ucan itu solusinya sudah sudah dapat menemukan sendiri karena ya alhamdulillah ya Pak Ucan ya. Heeh. Alhamdulillah Pak. Kemudian kira-kira nih Pak Ucan, ada Ya, nggak pihak yang eh, dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut nih? insya Allah saya tentunya harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan, Hmm. dengan wali kelas dari kelas-kelas yang saya ampu gitu ya, Oh dengan iya betul itu harusnya. karena mereka juga yang akan membantu saya untuk eh, mengkondisikan peserta didiknya. Juga Nah, betul pihak-pihak betul. seperti pihak desa, karena saya akan mengunjungi desa, kantor desa sebagai bentuk pembelajaran PPKN. Saya akan Hmm. koordinasi dengan itu. Mungkin itulah pihak-pihak yang insya Allah bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah saya susun. Itu Pak Abu. Iya, wah luar biasa Pak Chan. Mantap Pak Chan, semangat sekali Pak Chan. Siap, Mudah-mudahan terima kasih anaknya Pak Abu. Ya, pasti anak-anak insya Allah semangat juga Pak Chan. Nah, amin, nah, amin. terus bagaimana nih sekarang kira-kira Pak Ucan perasaan setelah sharing dengan saya gitu Ya. perasaan Ucan nih. Heeh. Alhamdulillah Pak Abu, sekarang saya sudah mulai tercerahkan karena dari kemarin saya mengganjal terus ini gitu, saya harus ke siapa ini berbicara gitu, Iya. meminta masukan. Alhamdulillah salah satu diantaranya saya berbicara kepada Bapak, kepada Pak Abu. Luar biasa, perasaan saya sudah plong sekarang Pak, tinggal eksekusi. Terima Wah, kasih Pak Abu mantap. atas bimbingannya, atas masukannya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Bu ya. Saya juga mohon doanya Amin. Iya, semoga saya amin. bisa lancar dalam melaksanakan rencana yang sudah saya susun. Amin, Itu Pak amin. Bu. Ya, sama-sama Pak Ucan ya. Heeh. Hmm. Semoga sehat selalu Pak Ucan ya. Amin, amin. Itu Iya. saja mungkin Pak Bu ya. Terima Iya, kasih. Mohon maaf untuk waktunya yang sudah tersita oleh saya, dan terima kasih untuk semua yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya khususnya dan umumnya untuk amin. semua, untuk Pak Bu juga. Saya mohon pamit Pak Bu ya. Terima kasih. Iya, oh ya, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ucan. Ya.